Kita masuk ke hukum mad. Kalau nggak salah halaman 85 ya. Halaman 85. Ahkamul mad. Ustaz yang di itu temanya tuh Ustaz yang tahu itu yang At-Taubah ayat 105. yang tadi diajar itu. Oh. Temanya bergerak, itu temanya tadabbur ayat tuh. Tadabbur ayat temanya bergerak, bekerja, dan menjaga hubungan sosial. Jadi kita nggak sekedar bekerja. Jadi kalau ibu cuma sekedar bekerja, nggak ngejaga hubungan sosial, pekerjaan yang ibu lakukan itu cuma dapat capek. Percaya bu? Kenapa? Karena di tempat kerja kan ketemu banyak orang. Ya, akan ketemu dengan orang-orang yang dia selalu pamer. Akan ketemu dengan orang-orang yang dia menjilat ini ya, maksudnya itu bukan menjilat secara harfiah, tapi dia pengen kelihatan baiknya doang, di luarnya nusuk gitu ya, orang munafik dan lain. Nah ini menjaga hubungan sosial. Kalau kita sudah paham bahwa itu semua punya bagiannya masing-masing, dan nanti Allah akan singkap di kemudian hari yang goib dengan yang enggak, nah kita akan lebih tenang. Dan hubungan sosial pertama kali yang akan dihisab apa? Hubungan bersama dengan pasangan. Ya mudah-mudahan Lia ingat kelebihan pasangan. Ya ingat kelebihan suami terus gitu ya, supaya dia juga tenang di sana. Ahkamul mad. Mad itu artinya tambahan. Artinya tambahan. Nanti huruf mad itu cuma 3 bu. Ya, huruf mad cuma 3. Ada alif, ada waw, ada ya. Ada alif, ada waw, ada ya. Dibacanya berapa harkat? 2 harkat saja. Hurufnya cuma 3, alif, waw, ya. Alif apabila dia fathah, ya, huruf sebelumnya fathah. Waw apabila huruf sebelumnya dhammah. Ya apabila huruf sebelumnya kasrah. Ya, nanti kita ambil contohnya ya. Nah, pembagiannya nanti ada mad asli, ada mad far'i. Ya, ini huruf-hurufnya pembagiannya ahkamul mad. Nanti ada 2. Ada mad asli, ada mad asli. Kemudian ada mad far'i, ya, mad far'i. Ya. Ahkamul mad pembagiannya ada 2, ada mad asli, ada mad far'i, ya. Nanti mad asli itu ada mad tabi'i, mad badal, ada mad tamkin, mad iwad, dan mad silah qasirah. Nah, kita satu-satu dulu ya. Satu dulu. Nanti ada mad asli.
Nanti pembagiannya ada satu, ada mad asli atau mad tabi'i, ini sama. Asli, kemudian ada mad badal. Mad badal itu artinya pengganti ya. Mad badal. Kemudian ada mad tamkin. Tamkin. Kemudian ada mad awad. Mad awad. Terakhir ada mad silah qasirah. Satu ya. Jadi hukumat ada berapa? Ada dua. Hurufnya mad itu ada berapa? 3. Jadi alif, waw, ya. Jadi kalau ditanya mad itu hurufnya ada berapa? Ada 3 huruf mad itu. Tapi pembagiannya sesuai fungsinya. Nanti ada mad asli, ada mad far'i. Pernah dengar istilah mad far'i? Nah, ini pembagian besar aja ya. Kalau mad asli dia yang enggak dipengaruhi ya. Dia enggak dipengaruhi hamzah. Ya. Mad asli adalah mad yang tidak dipengaruhi oleh huruf hamzah atau huruf sukun. Ukuran panjangnya adalah 2 harakat dalam riwayat Imam Hafiz. Riwayat Imam Hafiz dari qiraat Asim. Nah, kenapa disebutkan qiraatnya? Karena setiap qiraat itu punya aturan yang berbeda masalah mad. Aturannya beda. Contoh qiraah Warsh. Qiraah Warsh itu biasa dipakai di daerah Libya, Tripoli ya. Itu biasanya pakai qiraah Warsh. Contoh misalkan gini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Surah apa itu? Ad-Duha. Kalau itu saya baca di sini, kemungkinan pasti diprotes, ustadznya sesat. Padahal beda qiraat. Padahal hanya beda qiraat. Kita di Indonesia pakai qiraat Hafiz dari jalur Asim. Jadi qiraat itu dibagi 7. Setiap sahabat itu ada yang diajarkan qiraat jalurnya Asim, ada yang jalurnya Warsh dan seterusnya. Banyak, ada 7. Dan Jibril membacakan itu kepada Nabi dengan 7 cara baca begitu. Yang sampai ke Indonesia 1 cara baca Hafiz. Jadi kalau kita kedatangan orang luar dari negara lain jadi imam di sini, tiba-tiba dia bacaannya berbeda, itu bukan salah baca tapi beda qiraat. Makanya di sini disebutkan tajwid ini berdasarkan riwayat Hafiz dari Imam Asim. Ini harus disebutkan. Khawatir nanti kita menyangka bahwa hukum tajwid itu semuanya sama, semua qiraah, ternyata berbeda. Jadi kalau qiraah Warsh tadi walalla harusnya kan walal akhiratu khairul. Kita langsungkan, wala enggak, la-nya panjang. Wala akhir. Walalla, jadi nyambung gitu ya. Ini beda. Kemudian mad tabi'i yaitu mad yang tidak terdapat unsur tambahan apapun sesudahnya, misalkan hamzah. Ya, contoh ini maksudnya mad asli atau mad tabi'i sama ya. Mad asli atau mad tabi'i ini sama.
tabi'iyun. Ini sama Bu ya. Contohnya apa? Qala ya. Contoh qala. Ini kan ada alifnya nih. Qala. Nah, kita ambil contoh begini. Ini yang dimaksud tadi, huruf alif sebelumnya ada fathah. Ini ada alif, sebelumnya ada fathah, maka ini sebutnya mad. Jadi syarat mad itu ada 3 huruf ini, kemudian sebelum huruf alif tandanya fathah, sebelum huruf waw tandanya dhamma, sebelum huruf ya tandanya kasroh. Makanya tadi di awal saya bilang setiap segala sesuatu punya tanda, ya punya alamat. Kalau bahasa Arabnya itu alamat itu artinya tanda Bu. Alamat ibu di mana? Tanda supaya kita lebih mudah mencari ibu di mana, itu maksudnya. Ya, ini pun sama. Ya. Jadi untuk paham tajwid kita mesti tahu tandanya. Tanda huruf mad apa? Ada huruf alif, waw, ya. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasroh. Ini hukum dasarnya. Ini dasarnya. Nah, makanya kalau yang di sini tadi qala tandanya apa? Ada fathah, ada alif. Maka ini huruf mad. Nah, madnya kategorinya apa? Mad asli atau mad tabi'i. Dia nggak dipengaruhi ada hamzah atau tanda sukun. Ada hamzah, ada tanda sukun gitu ya. Itu nggak pengaruh. Di sini ada tanda hamzah nggak? Nggak ada tanda sukun? Tidak. Maka ini sebutnya mad asli atau mad tabi'i. Nah, paham Bu ya? Sampai sini paham ya? Jadi mad asli itu masih mudah nih. Kalau dia depannya yadkhuluna ya, contoh lagi yadkhuluna ya. Contoh lagi yadkhuluna. Yadkhuluna ya, dia masuk yadkhuluna tuh. Yadkhuluna. Apa tandanya Bu? Huruf madnya? Ada wawu, terus ada dhamma. Ya. Ada wawu, ada dhamma. Jadi yadkhuluna. Ini tuh lam ya, bukan lif, ini lam. Nyambung. Yadkhuluna. Ya. Paham ya Bu ya? Itu mad asli atau mad tabi'i. Kemudian ada lagi mad badal. Apa mad badal? Yaitu setiap hamzah yang dipanjangkan 2 harakat sebagai pengganti dari hamzah yang dihilangkan. Dia nggak dipengaruhi hamzah, tapi ada hamzah yang dihilangkan. Contoh utiya. Contoh ada utiya. Ini hamzahnya nggak dibaca. Utiya. Ya. Ini tandanya apa? Tanda dhammah, ada wawu. Jadi nggak pengaruh ada hamzah. Nanti kita akan temukan ini di Al-Quran biasanya di awal-awal ayat. Contoh lagi ini ada ituni. Ituni bi kitabim min qabli hada aw atharatin, itu juz 26. Ya, tiba-tiba ada hamzah di sini ya, hamzah sukun. Kemudian ada tanda gini ya. Itu ininya gini. Ini. Tandanya apa ini Bu? Tandanya apa? Ada dhamma, ada wawu. Nah, hamzahnya dianggap nggak ada. Jadi ituni. Itu di surat Al-Ahqaf juz 26, awal juz 26 itu Ibu boleh lihat. Di awal-awal surahnya qul ara'aitum, awal ayatnya qul ara'aitum. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardh am lahum syirkun fis samawati tuni. Samawati di samawat berarti di situ waqaf, kemudian dilanjut ituni bi kitabim min qabli hada. Ini ya. Ini.
Jadi kalau ibu ketemu tanda ini, kemudian sebelumnya itu sebetulnya wakaf. Wal ardi fis samawat, tanah fis samawati. Nah, belakangnya kan kasrah tuh, makanya dibacanya ini ituni. Berapa harkat berarti Bu? 2 harkat. Ini berapa harkat berarti Bu? 2 harkat. Ini semua yang mad asli semuanya 2 harkat. Semuanya 2 harkat. Tidak dibaca lebih dari 2 harkat. Nanti yang variatif itu ada di mad far'i. Ya, nanti ada mad wajib, muttasil atau munfasil? Muttasil, mad jaiz, munfasil. Nah, itu nanti ada di sini di mad far'i. Nah, kemudian contohnya lagi mad tamkin. Ada Bu mad tamkin? Mad iwad dulu ya. Mad iwad dulu deh. Mad iwad terjadi ketika waqaf pada huruf yang berakhiran fathah tain. Contoh aliman hakima. Aliman hakima. Ya. Hakima. Ya, ini bacanya hakima Bu ya. Aliman hakima waqaf. Ini waqaf. Jadi tandanya kalau ini apa? Kalau mad iwad fathah tain. Jadi fathah tainnya tidak dibaca aliman hakiman, tidak dibaca aliman hakima, tapi dibaca aliman hakima. Ya, jadi ma. Contoh ghafurur rahima. Hani'am mari'a. Nah, itu bukan terpengaruh sama hamzahnya tapi fathah tain. Jadi tanda mad iwad apa Bu? Fathah tain waqaf. Ya. Ini fathah tain dan waqaf plus waqaf atau berhenti. Ya. Ini tandanya. Tandanya fathah tain dan waqaf berhenti. Syaratnya berhenti. Kalau nggak berhenti berarti bisa dibaca izhar, bisa dibaca idgham, bisa dibaca ikhfa, tergantung dengan huruf selanjutnya. Paham ya? Nah, ada yang nggak nyambung nggak? Ada yang belum connect? Sambung ya? Nyambung. Nyambung insyaallah ya. Waktu belum connect ya. Udah lihat bisa ya? Nyambung insyaallah. Selanjutnya adalah mad tamkin, yaitu mad pada huruf ya yang bertasydid ketika bertemu huruf ya sukun. Ini berarti tandanya apa huruf ya tasydid. Ya, mad tamkin. Contoh ya ayyuhalladzi, kemudian an-nabiyyin hayyitum. Nah, ini contohnya satu aja lah. Ya-nya double. Hayyitum. Nah, syaratnya mad tamkin apa? Tasydid dan huruf ya. Hayyitum dibacanya berarti berapa harkat? 2 harkat ya. Tasydid, maaf, satu lagi, ya-nya harus ya sukun. Nah, 3 tandanya. Spesifik ya mad tamkin. Jadi yang pertama tandanya apa? Tandanya sama seperti mad biasa. Mad badal tandanya apa? Tandanya ada hamzah yang disukunkan dan itu jadi diganti, makanya namanya mad badal. Badal itu artinya pengganti. Kemudian mad iwad tandanya apa? Fathah tain dan waqaf di akhir ayat atau di tengah-tengah ayat ya. Jadi kalau misalkan kita berhenti nafas di salah satu ayat di tengah-tengah, kemudian kita temukan ada mad iwad, ini potensi berhenti Bu, maka dia harus 2 harkat. Ya, kemudian mad tamkin dia ada huruf ya bertasydid, kemudian ada ya lain yang sukun. Hayyitum. Semuanya dibaca 2 harkat.
Selanjutnya adalah mad silah qasirah, yaitu huruf ha dhamir yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun bertemu selain huruf hamzah. Contoh, wamra'atuhu hammalatal hatab, hammalatal hatab, la ta'khuduhu sinatu wala naum, la ta'khuduhu, la ta'khuduhu. Nih, hak domir itu dia hak yang begini ya, hak pengganti, bukan hak pengganti, hak ya gitu, hak kata ganti. Domir itu artinya kata ganti, Bu. Wamra'atuhu. Nah, ini ada domir ha ya, maka ini dibaca dua harakat panjangnya ya. Domir hak domir itu kata pengganti, misalkan wasami'uhu gitu, ada hu, ada ha, ada hi, pengganti. Jadi domir itu dia mengacu kepada siapa nih? Allahu, hu-nya itu mengacu kepada Allah. Misalkan ada hadis itu, idza tuhadditsul alim fi majlisihi, hi-nya di sini dhamir untuk apa? Orang alim. Ya, contoh idza tuhadditsu, apabila diceritakan al-alimi orang alim, fi majlisihi, dia menceritakan orang alim itu sebuah kisah, fi majlisihi, di dalam majlisnya. Nyahnya itu diganti sama hu. Nyahnya ini mengacu kepada orang alim yang sedang bercerita. Nah, kurang lebih kayak gitu. Makanya hak domir itu kayak begitu. Jadi biasanya di akhir. Madrasati misalkan. Madrasati, sekolahku artinya. Madrasati artinya sekolahku. Oke. Nah, ini ada beberapa pengecualian ya. Kecuali di surat Al-Furqan ayat 69. Mad ini disebut mad mubalaghah ya, mad mubalaghah. Ya, yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, wa yakhlud fihi muhana itu pada wasal. Fihi muhana. Jadi hi-nya tidak dibaca panjang. Dan ini pengecualian. Huruf hal dhamir tidak dibaca panjang jika salah satu dari huruf sebelum atau sesudahnya sukun. Contoh, fihi abada, fihi abada. Nah, fihi, hi-nya tidak dibaca panjang karena sebelumnya atau sesudahnya sukun. Fa ahya bihil ard, bihi tidak dibaca fa ahya bihil ard, tidak, tapi langsung ya. Minhu akbar, minhu akbar. Ya, jadi ada pengaruh. Lahul mulk, lahul mulk. Nah, gimana, pusing nggak, Bu? Pusing, bagus. Kalau pusing bagus, Bu, berarti Ibu belajar. Berarti mikir. Kalau nggak pusing berarti nggak mikir. Nah, kalau nggak mikir berarti nggak belajar. Makanya syarat belajar itu harus ada sisi mikirnya. Harus ada sisi berpikirnya pada saat kita belajar. Saya mengajar aja, saya nyiapkan dulu, saya mau tolaah dulu. Ya, mau tolaah dulu, siapkan dulu materinya, baru ngajar. Ya, tidak serta-merta langsung saya ngajar. Aduh, tunggu dulu. Harus ada yang disiapkan dulu agar sempurna apa yang disampaikan.
Boleh? Ya, dipanggil suami dulu. Ya, terus ini juga ada kalimat bagus ini. Saya kalau nemu kalimat bagus biasanya di kitab atau di mana, biasanya saya tulis, Bu. Nah, jadi kalau saya belajarnya biasanya banyak sticky note seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak langsung belajar atau nggak ke bawah bukunya, sedia sticky note begini. Nanti bisa disalin ulang ke buku catatan. Ini ada kata-kata bagus nih. Asyahwatu tasirul malik abidan. Syahwat itu dia merubah raja menjadi budak. Kemudian wasabru yasirul abid mulukan. Sementara sabar merubah budak menjadi raja. Ya. Ini pengaruh apa? Syahwat. Syahwat itu membuat seorang raja jadi budak dan budak menjadi raja. Ya, kalau dia sabar. Terus ini nih ada, saya pernah nemu begini. Al-kais, secangkir tidak terisi dari satu tetes, dan manusia tidak marah dari satu kata. Segala cerita adalah akumulasi. Segala cerita adalah akumulasi. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba meledak-ledak marahnya sama ibu, sementara ibu pikir kayaknya enggak ada masalahnya, padahal kan cuma sepele, ternyata gelas dia sudah terisi sejak lama. Ya, gelas kemarahannya sudah terisi sejak lama. Ya, karena gelas itu tidak cuma satu tetes doang. Jadi kalau ada orang marah meledak-ledak, artinya marahnya bukan karena itu aja. Kan kadang ada yang dipendam. Sampai kadang-kadang kita lupa, kenapa ya saya tuh nggak suka banget sama dia ya. Saya sampai udah lupa gitu. Pokoknya punya kesimpulan doang aja di kepala itu, saya nggak suka sama dia, saya nggak nyaman sama dia. Permasalahan apa yang lama-lama udah lupa. Tapi hasilnya itu masih nempel. Ini yang bahaya. Jadi ketika kita punya masalah sama orang, kalau kita nggak lupa, kita kepala itu akan langsung menyimpulkan kita nggak suka. Hati kita akan menyimpulkan kita nggak nyaman. Nah itu nanti yang kesimpulan itu yang akan terus menetap sampai akhir hayat. Sehingga kita ketika ditanya, emang sampean ada masalah apa sama dia kok sampai segitunya dia? Apa ya? Gak tahu, pokoknya saya nggak nyaman sama dia. Nah itu berarti sudah sampai tahap kesimpulan yang kemudian terus numpuk. Tapi Ibu, ini kita materinya cukup segini dulu ya, sampai asli dulu ya, sambil nanti silakan dipelajari contoh-contohnya ya. Itu ada contoh-contohnya kan ya, ini contoh-contohnya insya Allah sudah yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi, semua yang disampaikan ini teori saja. Itu akan jadi percuma kalau seandainya ibu tidak praktek sendiri di rumah. Karena cara terbaik untuk mengikat ilmu adalah rajin-rajin praktek, apalagi baca Al-Quran. Ya, jadi Al-Qurannya jangan jadikan pajangan, tapi tetap dibaca kapanpun, dimanapun. Enggak dimanapun ya, saya ralat. Kapanpun dan tempat yang baik, cari tempat yang baik. Karena kalau baca Al-Quran di dalam WC nggak diperbolehkan. Kenapa saya bilang begini? Karena dulu saya punya satu murid, saking dia pengen hafal Al-Qurannya, kemana-mana Al-Qurannya dibawa, sampai sampai BAB, dia hafalan Quran Bu di dalam WC. Anak kelas 7 sih memang, anak SMP, baru kelas 1 ya. Ya kita gedor-gedor itu karena dia baca Al-Quran di dalam WC sambil BAB. La haula wala quwata illa billah. Karena ustadznya bilang baca Al-Quran kapanpun, dimanapun. Nah kata dimanapun dia simpulkan di seluruh tempat. Tapi Ibu ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah cukup? Oh ya boleh. Yang mana? Surah Al-Furqan. Fihi abada. Yang mana? Oh. Fihi muhanahinya nggak panjang. Nggak panjang fihinya. Fihi muhana. Ya, jadi itu mad mubalaghah.
Jadi hi-nya tidak dibaca panjang, padahal di situ tidak ada sukun, tidak ada hamzah. Kalau ada kan sebetulnya jadi alasan itu tandanya jadi ini. Nah, ini pengecualian, makanya disebut mubalaghah. Mubalaghah itu penyampaian. Jadi kadang-kadang kan ada penyampaian yang kalau misalkan itu kita potong malah jadi nggak sempurna. Nah, ini ada pengecualian di dalam Al-Quran. Bukan Al-Qurannya salah, tapi memang ilmu kita yang belum sampai tahap itu. Ya, jadi ini kalau misalkan menemukan ada ayat Al-Quran, kok ini beda dengan apa yang kita ketahui, berarti apa yang kita ketahui itu salah. Udah, Al-Quran, karena Al-Quran tidak pernah salah. Kalau ada tafsiran Al-Quran begini, kata mufasirnya begini, yang salah adalah mufasirnya, orang yang menafsirkan, bukan Al-Qurannya. Al-Quran nggak pernah salah. Dan satu lagi Bu, ini titip pesan, Al-Quran itu dia nggak akan masuk dimudahkan sama orang-orang yang di hatinya masih ada sifat tercela. Wallah, akan susah. Ibu mau ngafal Quran, ibu belajar Al-Quran, ibu baca Quran, akan susah pada saat keadaan hati ibu itu nggak bersih. Karena Al-Quran itu kalau di surat Al-Qiyamah ya, dan jama'ahu war Qur'an, dan kami akan kumpulkan di dada-dada kalian Al-Quran. Maksudnya dada itu di hati Bu. Hati itu segumpal daging yang kalau kata para ulama itu ada sekerat daging yang beda sama hati yang diketahui sama dokter. Jadi cuma segini doang Bu, segumpal segini doang. Kecil sekali, kecil. Dan kalau hati ini rusak semua badan. Tapi artinya baik seluruh badan, maksudnya seluruh amalan kita. Makanya kuncinya ada di hati yang bersih. Makanya salimul aqidah, kemudian hati yang dia bersih dari apapun itu harus jadi landasan utama dalam belajar Quran. Sehingga kadang-kadang kalau saya lagi mumet segala macam, saya wudu dulu, bersihin hati dulu gitu kan. Ini jangan sampai kemudian penyampaiannya jadi kurang sempurna hanya karena hati saya ada nodanya. Itu susah Bu memang bersihkan hati, tapi memang harus dilatih terus-menerus. Jadi kalau satu saat ibu baca Quran dalam kondisi gundah, kondisi lagi kesel, pasti nggak nyampe itu bacaan Qurannya. Hanya sekedar baca aja, tapi nggak diresapi, nggak dapat maknanya, nggak dapat rasanya gitu, nggak dapat halawatil iman kalau bahasa para ulama. Jadi kalau dalam hadis itu orang tuh bisa merasakan halawatil iman, manisnya iman. Manisnya iman itu hanya bisa diketahui orang-orang yang merasakan. Dan kapan kita bisa merasakan adalah pada saat hati kita itu suci, bersih dari dunia. Jadi kalau masih mikirin dunia, ada omongan orang nyakitin, kita lagi kondisi sakit hati, marah dan yang lain-lain, itu jangan jadikan alasan untuk baca Quran. Karena sekali itu dijadikan landasan, maka Al-Quran akan susah untuk kita pelajari. Jadi kalau ibu lagi susah belajar Al-Quran, artinya hati ibu masih ada nodanya, dan itu yang harus dibersihkan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya. Kita doa Al Quran ya, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.